Nah, rencana skema santunan yang akan diberikan pemerintah kita akan bahas bersama dengan Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Bu Nadia, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Salam sehat. Salam sehat, Bu Nadia. Bu Nadia, setelah ditunggu-tunggu hampir setahun, saya sempat berbicara dengan ibu penyintas gagal ginjal akut dan satu lagi ibu korban karena anaknya meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Mereka menunggu peran pemerintah. Kenapa sih kok lama sekali, Bu? Hampir setahun pemerintah tidak ada pergerakan apapun dan sekarang baru direspon. Kenapa butuh waktu lama, Bu Nadia? Ya, sebenarnya apa yang menjadi tugas daripada Kementerian Kesehatan ya untuk kemudian memastikan bahwa pasien-pasien daripada gagal ginjal akut progresif atipikal ini ditangani dengan baik dan diberikan tentunya pelayanan secara gratis itu sudah kita lakukan ya. Tapi memang kita tahu bahwa ada class action dan juga ada tuntutan yang ini yang memang masih belum bisa kita sepakati dikarenakan memang masih ada beberapa hal yang harus dibahas dulu ya di antar kementerian dan lembaga, karena ini memang bukan pemberian santunan ini bukan langsung terkait dengan tugas dan fungsi daripada Kementerian Kesehatan. Tapi kami tentunya dari Kementerian Kesehatan terus mendorong supaya bagaimana santunan seperti apa yang bisa kita berikan kepada keluarga yang kemudian mendapatkan GGAPA ini. Oke, Bu Nadia, sebelum saya masuk ke soal class action yang juga kemudian jadi satu poin yang ditekankan oleh para orang tua korban ini adalah kenapa nggak juga ada pendampingan ketika peristiwa terjadi? Kenapa kemudian mereka harus dipaksa oleh negara untuk survive sendiri melewati apa yang terjadi kemarin itu, Bu? Seharusnya tidak seperti itu ya. Sebenarnya begitu kita melihat ada satu kasus yang di luar dari biasanya dan itu kita mendeteksinya kan di bulan Agustus ya. Kemudian juga sebenarnya para ahli klinisi mencoba mencari penyebab daripada gagal ginjal akut progresif yang umumnya terjadi pada usia di bawah 15 tahun yang kemudian kita lihat cepat sekali fatalitasnya terjadi. Nah, tentunya ini yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ya pada waktu itu dengan kemudian mencari informasi dan langsung memutuskan untuk menghimbau penghentian penggunaan daripada obat sirup ataupun obat cair untuk dikonsumsi anak-anak. Pada waktu itu kita menghentikan semua obat sirup maupun obat cair, yang artinya pada waktu itu kita melihat bahwa belajar dari adanya ya yang terjadi di negara lain dan konsultasi WHO bahwa ada kandungan DEG dan EEG yang menjadi kemungkinan besar penyebab daripada faktor hal ini. Nah, baru setelah kemudian kita memutuskan ya untuk menghentikan semua jenis obat sirup dan obat cairan tersebut, barulah kemudian kita meminta untuk melakukan Badan POM dan juga unit lainnya untuk melakukan pemeriksaan ambang batas DEG dan EG. Okay. Dan begitu juga kita sudah mengupayakan ya untuk antidotnya, fomepizol pada waktu didatangkan untuk memberikan upaya maksimal. Bu Nadia, ini saya dapat informasi juga dari salah seorang ibu yang anaknya meninggal dunia dan beliau adalah salah satu orang yang kemudian mengajukan class action. Ini kemudian dia menyatakan bahwa pasca kejadian anaknya meninggal di bulan Oktober, tapi di Januari kemarin itu ada lagi korban. Apakah kemudian pemerintah sudah memastikan semua obat-obat yang saat itu beredar yang disebutkan kala itu ditarik dari peredaran sudah betul-betul ditarik dari peredaran, Bu, dan clear sekarang di pasaran? Ya, jadi sebenarnya kita sudah menyampaikan itu ya melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Tentunya untuk pengawasan hampir kepada 10.000 puskesmas, kemudian juga belum kita lihat lagi ada praktek mandiri ya, baik itu dokter ataupun klinik ataupun bidan. Nah, ini yang memang kita masih temukan di daerah-daerah yang mungkin akses informasinya kurang, ini masih ada yang menggunakan itu. Tapi begitu kita temukan pada saat kita mendatangi puskesmas ataupun klinik praktek mandiri, itu langsung kita tarik obatnya. Jadi memang fungsi daripada monitoring ini kita harus lakukan bersama-sama, juga bersama pemerintah daerah dan juga Badan POM.
Baik, Bu, lalu bagaimana pemerintah merespon class action dugaan atau gugatan kompensasi oleh keluarga korban kasus gagal ginjal akut ini, Bu Nadia? Ya, tentunya kami sangat memahami ya kedukaan daripada orang tua yang kehilangan putra-putrinya ya karena kasus ini. Tapi kami juga memang berusaha yang memberikan yang terbaik. Dalam hal ini tentunya sesuai tadi tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan bahwa untuk pengobatan sampai dengan dinyatakan sembuh itu sudah kita berikan pertama perlindungan melalui BPJS. Yang kedua, kalaupun ini tidak ditanggung oleh BPJS, maka pengobatan dan layanan kesehatannya akan diberikan secara gratis menggunakan tentunya anggaran yang di luar yang ditanggung oleh BPJS oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dan ini diberikan sampai dengan pasien tersebut betul-betul dinyatakan sembuh. Jadi tidak ada beban biaya sama sekali. Karena kemarin, memang maaf izin saya potong ya Bu Nadia, karena kemarin salah seorang ibu yang juga tadi tayangannya sempat kita tayangkan sebelum kita berbincang ini, Bu Nadia, dia sempat menyatakan bahwa memang BPJS mengcover cuci darah untuk anaknya, tapi tidak semua obat itu di cover BPJS, Bu. Kita dengarkan boleh ya Bu, izin ya Bu, saya putarkan ya Bu. Kalau dibilang anak saya dari anak yang sehat, sekarang dia harus cuci darah. Masa anak kecil aja udah cuci darah, anak normal kayak gitu. Dan sekarang harus belajar jalan lagi kayak bayi. Terus kalau sekolah sebentar lagi, sebenarnya Alvaro 5 tahun ini udah mau sekolah, tapi harus pengobatan dulu yang diperlukan. Mana dari pemerintah gitu loh. Kami butuh pemerintah, kami butuh semuanya untuk mendukung kami yang gak ada apa-apanya ini gitu. Ya Bu Nadia, ini ibu tersebut juga sempat menyatakan untuk bolak-balik ke rumah sakit seminggu 2 kali, bahkan sempat minjam uang kanan kiri. Nanti skema kompensasi untuk mereka dan teknis pemberiannya akan seperti apa, Bu? Ya, ini yang tentunya masih dibahas di dalam kementerian dan lembaga yang terkait ya. Karena tadi bahwa santunan itu memang bukan menjadi tugas dan fungsi dari Kementerian Kesehatan. Kami tentunya sudah mencoba ya untuk kemudian sebagai kementerian teknis ini untuk menyampaikan hal ini untuk bagaimana kita mencari solusi yang terbaik tentunya. Tapi dari sisi kesehatan, tadi saya sampaikan bahwa selain pembiayaan melalui BPJS, kita juga menanggung pembiayaan yang mungkin tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, oleh karena itu kalau memang masih ada pasien GGAPA yang kemudian masih ditarik pembiayaannya, ini bisa disampaikan kepada kami atau bisa segera disampaikan kepada jajaran direksi rumah sakit terkait, dan atau bisa juga melaporkan kepada kami rumah sakit mana yang masih memberikan penarikan biaya atas kejadian GGAPA yang terjadi ini. Baik, Bu Nadia, kalau disebutkan tadi juga kan korban bisa dikatakan tidak bisa pulih 100%, masih harus menjalani perawatan sampai cuci darah, belajar jalan, itu kan bagian dari terapi. Tapi sejauh mana pemerintah sebetulnya bisa hadir? Tolak ukur sembuh versi pemerintah itu seperti apa, Bu? Apakah kemudian bisa kembali berjalan? Itu juga termasuk kategori yang juga akan ikut di-cover oleh pemerintah, terapi-terapinya? Ya, seperti komitmen kita adalah memberikan terapi semaksimum mungkin. Ya, memang kita bukan kemudian bisa menentukan apakah anak ini akan bisa kembali normal atau seperti biasanya. Tapi upaya maksimum itu pasti akan kita upayakan, dan pembiayaannya selama itu terkait tentunya aspek-aspek teknis pembiayaan kesehatan ini tentunya akan ditanggung oleh pemerintah. Artinya kalau memang nanti harus melakukan terapi berjalan, terapi wicara yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, itu tentunya akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Dan memang kami tadi disampaikan ya harus bolak-balik ya Mbak Livi ya. Kita juga sudah berusaha agar pengobatan itu bisa lebih dekat diakses oleh pasien GGAPA tadi. Walaupun memang kita tahu ya bahwa tidak semua misalnya rumah sakit umum daerah atau puskesmas terdekat itu mampu memberikan pelayanan. Jadi memang harus mendapatkan pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
Baik, Bu, ini ketika orang tua korban menonton tayangan ini, mereka pasti yang mereka tunggu tuh adalah jawaban dari Ibu kapan kira-kira skema ini keluar, kapan kemudian ini bisa mereka terima bantuannya. Ya, kita akan berusaha semaksimum mungkin ya, Mbak Livia, karena memang keputusan ini bukan hanya dari sisi Kementerian Kesehatan dan akan dicarikan tentunya jalan terbaik untuk tentunya bagaimana agar bisa kita memenuhi apa yang diharapkan Baik. oleh keluarga korban. Kita tunggu langkah cepat dari Kemenkes ya Bu Nadia, karena bulan depan sudah Agustus, sudah setahun, mereka pasti akan butuh kepastian lebih cepat bagaimana aksi pemerintah ditunggu oleh mereka. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun menggugat Menko Polhukam Mahfud MD 5 triliun rupiah secara perdata dengan dugaan perbuatan melawan hukum. Lebih lengkap usai jeda.